Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bayangkan di saat seluruh dunia memejamkan mata, di saat suara manusia mereda, lampu-lampu padam, dan hiruk-pikuk kehidupan terhenti dalam keheningan malam. Ada satu getaran lembut yang naik ke langit, meski tidak terdengar oleh telinga siapapun. Getaran itu adalah zikir, yang keluar bukan dari bibir, tapi dari hati yang tidak pernah melupakan Tuhannya. Kita sering mengira bahwa ibadah hanya terjadi ketika kita berdiri, ruku, sujud, atau saat lisan kita sibuk melafalkan doa. Padahal, ada bentuk ibadah yang lebih halus, lebih tenang, dan lebih sunyi, yaitu zikir yang tetap hidup, meski mata terpejam dalam tidur. Ada jiwa-jiwa yang diberi karunia ini. Mereka bukan malaikat, bukan pula para nabi, tetapi manusia biasa seperti kita, yang menjaga hatinya sedemikian rupa hingga saat tidur pun, Tuhan masih menjadi yang terakhir disebut, dan yang pertama diingat. Dan malam ini, kita akan menyelami rahasia itu. Rahasia tentang tidur yang bukan sekadar istirahat, tetapi perjalanan ruhani, tempat di mana hati tetap terhubung dengan Allah, dan malaikat mencatat pahala bahkan ketika tubuh tak lagi bergerak. Ada sebuah rahasia besar dalam perjalanan jiwa seorang hamba. Rahasia yang sering terlewat karena manusia terlalu sibuk dengan dunia dan terlalu lelah menghadapi hidup. Rahasia itu adalah keadaan hati ketika tubuh terlelap. Banyak orang mengira bahwa tidur hanyalah waktu ketika seluruh aktivitas berhenti. Namun dalam pandangan Allah, tidak semua tidur itu sama. Ada tidur yang dicatat sebagai kelalaian. Ada pula tidur yang dihitung sebagai ibadah. Dan tidur yang berubah menjadi ibadah adalah tidur yang diawali dengan zikir. Ketika seorang hamba menutup matanya dalam keadaan mengingat Allah, hingga hatinya tetap hidup meski tubuhnya beristirahat. Bayangkan sejenak, engkau sedang berbaring di kasurmu. Lampu telah dipadamkan, dunia perlahan menghilang bersama rasa lelah yang menumpuk sepanjang hari. Namun sebelum kesadaranmu pudar, bibirmu menyebut nama Allah dan hatimu memohon perlindungannya. Pada saat itu, engkau sedang membangun tembok cahaya yang akan menaungi tidurmu. Zikir yang engkau ucapkan mungkin terdengar lirih, mungkin hanya berputar dalam hati tanpa suara. Namun langit mendengar setiap getaran ketundukan itu. Malaikat mendekat, membawa ketenangan, dan mencatat setiap desah zikir yang keluar dari batinmu. Ada hamba-hamba Allah yang ketika tidur, hatinya tidak pernah benar-benar tidur. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hati para pecinta Allah tidak akan mati meskipun tubuh mereka terlelap. Bukan karena mereka memiliki kekuatan istimewa, tetapi karena sebelum tidur, mereka menghidupkan hatinya dengan zikir. Seperti bara yang ditiup perlahan, hati mereka tetap menyala dalam gelap. Inilah yang membuat tidur mereka berbeda. Ia bukan hanya istirahat fisik, melainkan perjalanan ruhani yang tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Dalam heningnya malam, ketika jutaan manusia terlelap tanpa sempat mengingat Tuhannya, ada sebagian kecil jiwa yang tidur dalam keadaan penuh penyerahan. Mereka mungkin tidak dikenal manusia, tidak terkenal di bumi, namun mereka dikenal di langit. Tidur mereka diberkahi, langkah mereka dijaga, dan pagi mereka disambut ketenangan yang tidak bisa dibeli. Karena sebelum tidur, mereka menitipkan segala gelisah dan luka kepada Allah. Dan Allah tidak pernah menolak titipan hamba-hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang lembut. Zikir sebelum tidur bukan hanya sekadar amalan, melainkan sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, bahwa kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri ketika kesadaran menghilang. Dalam tidur, manusia tidak bisa melindungi diri dari apapun. Tubuhnya pasif, pikirannya diam, dan seluruh urat nadinya berserah. Dan dalam keadaan paling tidak berdaya itu, zikir menjadi bentuk penjagaan dari Allah. Zikir itu ibarat kunci yang menutup pintu gangguan, sekaligus membuka pintu rahmatnya. Mungkin engkau pernah merasakan tidur yang gelisah, mimpi yang kacau, atau bangun dengan hati yang resah tanpa sebab. Itu karena tidur bukan sekadar proses fisiologis. Tidur adalah keadaan batin. Bila hati penuh kekosongan, maka tidur pun menjadi berat. Namun ketika hati diisi dengan zikir, tidur berubah menjadi taman ketenangan. Malaikat memohonkan ampunan untukmu sepanjang malam, bahkan ketika lidahmu sudah berhenti bergerak. Hal itu bukanlah dongeng, melainkan janji dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Bayangkan pahala yang terus mengalir saat engkau tidak sadar. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terbayangkan. Dalam keadaan manusia tidak bisa berbuat apa-apa, Allah tetap memberikan pahala dan penjagaan kepada mereka yang tidur dengan zikir. Seakan-akan Allah berkata, engkau berusaha mengingatku sebelum tidur, maka aku akan mengingatmu sepanjang tidurmu.
Ini adalah hubungan cinta antara hamba dan Tuhannya. Hubungan yang tidak terputus, meski dunia sementara berhenti. Banyak ulama mengatakan bahwa tidur terbaik adalah tidur yang didahului dengan wudhu dan zikir. Karena ketika seseorang menghadap Allah dalam keadaan suci dan hatinya dipenuhi namanya, maka tidurnya adalah ibadah. Bahkan, hembusan napasnya dicatat sebagai zikir, gerakan tubuhnya dianggap pahala, dan mimpi-mimpi buruk dijauhkan dari dirinya. Karena itu, orang-orang terdahulu menjaga adab tidur dengan sangat serius. Mereka tahu bahwa tidur adalah bagian dari perjalanan spiritual, bukan sekadar rutinitas biologis. Ada orang yang tidur pula selama 8 jam, tetapi bangun dengan hati yang berat. Namun ada pula yang tidur hanya sebentar, tetapi bangun dengan jiwa yang terasa lapang. Perbedaannya terletak pada keadaan hati sebelum tidur. Zikir adalah cahaya yang menghidupkan jiwa, menghapus penat, dan membasuh luka batin. Setiap kata subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar yang diucapkan sebelum tidur akan jatuh ke dalam hati, seperti tetes-tetes air yang memadamkan api kesedihan. Dan ketika engkau mulai membiasakan diri tidur dalam keadaan berzikir, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Engkau akan merasa lebih dekat dengan Allah, tanpa harus melakukan apapun. Hubungan itu tumbuh dalam diam, dalam gelap, dalam sunyi, ketika dunia tidak lagi bersuara. Zikir itu tidak hanya menemani tidurmu, tapi juga menyertai bangunmu. Engkau akan merasakan pagi yang lebih jernih, hati yang lebih ringan, dan langkah yang lebih mantap, seolah-olah Allah benar-benar menata ulang batinmu sepanjang malam. Ketika seorang hamba mulai memahami makna zikir dalam tidurnya, ia akan menyadari bahwa malam bukan hanya tempat untuk melepas lelah, tetapi juga kesempatan untuk menenangkan hati dari hiruk-pikuk dunia. Zikir sebelum tidur mengubah gelapnya malam menjadi ruang penyembuhan, tempat jiwa meletakkan semua yang memberatkannya. Dalam hening itulah Allah mengirimkan ketentraman yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, tidak oleh manusia, tidak oleh harta, dan tidak oleh dunia yang selalu berputar tanpa henti. Begitu banyak manusia yang mencoba menenangkan pikirannya dengan hiburan, musik, atau kesibukan yang lain. Namun kedamaian yang sejati justru muncul ketika seseorang menyebut nama Allah tepat sebelum ia menutup mata. Karena pada detik itulah ia mengingat siapa yang menguasai hidupnya, siapa yang memiliki seluruh kegelisahannya, dan siapa yang mampu mengubah keadaan hatinya hanya dengan satu kehendak. Zikir membuka pintu bagi ketentraman yang datang langsung dari Allah, bukan dari apapun di dunia ini. Saat seseorang membaca doa atau zikir sebelum tidur, sebenarnya ia sedang mengikat hatinya agar tetap terhubung dengan Allah meski tubuhnya terlelap. Rasulullah SAW mengajarkan berbagai zikir tidur, bukan semata-mata sebagai rutinitas, tetapi sebagai jembatan agar hati tetap berada dalam penjagaan ilahi. Setiap kata yang diucapkan bagaikan memasang pelita di dalam ruang batin, dan pelita itu tetap menyala meskipun jasadnya tidak lagi sadar. Hamba yang terbiasa dengan zikir sebelum tidur memiliki ciri yang khas. Ia tidak mudah goyah menghadapi hari-hari yang berat, karena setiap malam ia memulihkan jiwanya dengan cara yang paling benar. Banyak di antara kita yang memulai hari dengan hati yang tidak siap, karena malam sebelumnya digunakan hanya sebagai waktu untuk lari dari kenyataan, bukan untuk kembali kepada Allah. Namun hati yang tidur dalam keadaan berzikir akan bangun dalam keadaan kuat, karena ia telah disiram ketenangan sepanjang malam. Ada kisah dari para ulama terdahulu tentang seseorang yang tidur dengan sangat tenang, meski hidupnya penuh tekanan. Ketika ditanya apa rahasianya, ia berkata, "Aku tidak pernah tidur sampai hatiku merasa ringan karena zikir." Jawaban itu sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Ia tahu bahwa tidur tanpa zikir ibarat mematikan lampu, tetapi membiarkan pintu terbuka, gelap tanpa perlindungan. Namun tidur dengan zikir adalah tidur yang dinaungi cahaya. Walaupun lampu dunia telah dipadamkan, zikir sebelum tidur juga menjadi sebab turunnya ketenangan dalam mimpi. Banyak orang mengeluh tentang mimpi buruk, kecemasan malam, atau rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan. Tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa zikir adalah benteng yang menahan bisikan dan gangguan yang tidak terlihat. Ketika kalimat-kalimat suci mengalir dari lisan, maka segala yang buruk akan menjauh, dan pintu mimpi-mimpi tenang terbuka bagi hamba yang berserah kepada Allah. Ada kalanya seseorang mengalami hari yang berat, hatinya lelah, pikirannya kusut, dan tubuhnya seperti membawa beban tak terlihat. Namun siapapun yang menjadikan zikir sebagai penutup harinya akan mendapati bahwa semua kekusutan itu perlahan reda. Karena zikir bekerja bukan hanya pada hati, tetapi pada seluruh jiwa. Ia menenangkan pikiran,
melunakkan emosi, dan membuka ruang bagi cahaya untuk masuk. Itulah sebabnya tidur setelah zikir terasa berbeda, lebih damai, lebih ringan, lebih lapang. Zikir sebelum tidur juga mengajarkan seseorang untuk tidak membawa beban dunia hingga ke alam bawah sadarnya. Banyak orang yang tertidur sambil memikirkan masalah, sehingga pikirannya terus tertekan bahkan ketika ia tidak sadar. Namun ketika hati ditutup dengan zikir, maka beban itu tidak ikut masuk ke dalam tidur. Ia ditinggalkan di luar, diserahkan kepada Allah, dan diganti dengan rasa tenang. Karena itu, tidur para ahli zikir bukan hanya nyenyak, tetapi juga menyembuhkan. Orang yang terbiasa tidur dalam zikir akan merasakan bahwa malam-malamnya seolah menjadi lebih hidup. Ia tidak lagi merasa ketakutan menghadapi gelap atau kesendirian. Sebab ia tahu bahwa dalam tidurnya Allah sedang menjaganya, malaikat sedang mendoakannya, dan hatinya sedang terus bergetar menyebut nama Tuhan yang menciptakan dirinya. Ini adalah bentuk kedekatan yang tidak membutuhkan banyak usaha. Cukup dengan ketulusan menyebut nama Allah sebelum memejamkan mata. Dan perlahan seseorang akan menyadari bahwa zikir sebelum tidur bukan hanya amalan yang dilakukan pada malam tertentu, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup spiritualnya. Ia akan merindukan momen itu. Momen ketika dunia mereda, ketika ia meletakkan segala urusan, dan ketika ia merasa benar-benar dekat dengan Allah. Karena zikir sebelum tidur bukan sekadar ritual. Ia adalah titik pulang bagi hati yang lelah setelah seharian berjuang. Seiring waktu, seseorang yang merutinkan zikir sebelum tidur akan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih mudah bersyukur, lebih cepat memaafkan, dan lebih jarang larut dalam amarah. Sebab hatinya terlatih untuk lembut sebelum ia terlelap. Zikir adalah obat yang bekerja tanpa suara, namun efeknya nyata. Ia tidak hanya menghaluskan jiwa, tetapi juga menjinakkan ego yang sering membuat hidup terasa berat. Dengan hati yang jinak, hidup terasa lebih damai. Meski masalah tetap datang silih berganti. Ketika hati telah terbiasa tenang saat akan tidur, maka bangun pagi pun menjadi lebih ringan. Banyak orang bangun dalam keadaan malas, pusing, atau gelisah, karena batin mereka tertidur dalam keadaan kacau. Sebaliknya, mereka yang tidur dalam zikir, ibarat mengisi baterai jiwanya dengan cahaya. Ketika bangun seolah-olah ada tenaga baru yang muncul. Tenaga yang bukan berasal dari tubuh, tapi dari ketenangan hati. Setiap pagi menjadi kesempatan baru yang disambut dengan kesadaran penuh bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Zikir sebelum tidur juga menumbuhkan rasa kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hamba yang terbiasa menyebut namanya sebelum tidur akan lebih mudah mengingatnya saat bangun, saat bekerja, dan saat menghadapi persoalan. Seolah zikir itu menjadi benang halus yang mengikat seluruh harinya, dari bangun hingga tidur kembali. Inilah yang disebut para ulama sebagai hati yang hidup. Hati hidup bukan berarti terus bergetar tanpa henti, tetapi hati yang selalu sadar bahwa Allah dekat. Bahkan dalam kondisi paling pasif sekalipun, ada keindahan tersendiri yang hanya dirasakan oleh mereka yang menjaga zikir menjelang tidur. Rasa yakin yang muncul tanpa diminta. Yakin bahwa Allah mengawasi, Allah menjaga, dan Allah tidak meninggalkan. Rasa yakin ini bukan hasil membaca buku, bukan hasil nasihat manusia, tetapi hasil dari kebiasaan menyerahkan diri setiap malam kepada Allah. Di sanalah iman bertumbuh, di sanalah keteguhan jiwa terbentuk, dan di sanalah seorang hamba menemukan bahwa kedekatan dengan Allah bisa hadir bahkan di dalam gelap yang sunyi. Zikir sebelum tidur ibarat menenangkan gelombang yang bergolak dalam hati. Ketika seseorang menyebut nama Allah dalam keadaan lelah, ia sedang berusaha menenangkan dirinya dari dalam. Lalu Allah yang Maha Penyayang menyempurnakan ketenangan itu dengan rahmat-Nya, sehingga tidur tidak lagi menjadi tempat bersembunyi dari dunia, melainkan tempat beristirahat dengan perlindungan ilahi. Dan ketika perlindungan itu turun, maka hati yang paling gelisah pun bisa merasakan kelembutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Banyak orang merasa hatinya keras, sulit menerima nasihat, dan sering larut dalam kegelisahan. Namun ketika mereka membiasakan zikir sebelum tidur, perlahan hati itu menjadi lentur. Karena zikir bekerja seperti air yang menetes perlahan di atas batu. Mungkin tidak tampak dalam satu hari, namun dalam waktu yang cukup lama, ia mampu membelah batu yang paling keras sekalipun. Begitulah zikir melunakkan hati, tanpa paksaan, tanpa kesadaran, namun efeknya begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang berzikir sebelum tidur, ia juga sedang melatih dirinya untuk kembali pada hakikat kehambaan. Ia mengakui kelemahannya, menyerahkan segala urusan, dan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam kejujuran itulah,
lahir kedamaian. Karena hati yang selalu ingin mengendalikan segalanya tidak akan pernah merasa tenang. Tetapi hati yang tahu cara menyerah kepada Allah sebelum tidur adalah hati yang akan dilapangkan, dibersihkan, dan diperkuat olehnya. Dalam keheningan malam, zikir bekerja menenangkan hal-hal yang tidak terlihat. Ia merapikan perasaan, membersihkan prasangka, dan meredakan luka-luka batin yang mungkin tidak disadari oleh seseorang. Tidur yang didahului zikir sering membuat seseorang menangis ketika bangun. Bukan karena sedih, tetapi karena hatinya merasa disentuh oleh kasih sayang Allah. Selama ia terlelap, tangisan itu adalah tanda bahwa Allah sedang melembutkan hatinya. Tanda bahwa zikirnya diterima. Seseorang yang terbiasa tidur dalam zikir akan lebih tahan terhadap guncangan hidup. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi hatinya memiliki fondasi yang kuat. Ia sudah terbiasa meninggalkan dunia ketika tidur, dan itu membuatnya tidak terlalu terpaut kepada dunia saat bangun. Ia tahu bahwa segala urusannya berada dalam genggaman Allah. Oleh sebab itu, meski badai datang, hatinya tidak mudah runtuh. Ketenangan itu adalah hadiah bagi mereka yang menjaga hatinya tetap hidup sebelum tidur. Dan ketika zikir telah menjadi kebiasaan yang mengiringi tidur seseorang, ia akan merasakan bahwa malam-malamnya berubah menjadi waktu yang begitu berharga. Ia tidak lagi merasa sendirian, meski kamar gelap dan sunyi. Ia tidak lagi merasa takut, meski tubuhnya tak berdaya. Sebab ia yakin bahwa Allah tidak pernah tidur, dan penjagaannya tidak pernah berhenti. Dengan keyakinan itu, ia memejamkan mata dengan tenang, dan membuka mata dengan rasa syukur yang menenangkan seluruh harinya. Ketika malam menjadi waktu untuk kembali kepada Allah melalui zikir sebelum tidur, maka seseorang akan merasa bahwa malam bukan lagi sesuatu yang menakutkan atau kosong. Malam berubah menjadi ruang pertemuan antara jiwa dan Tuhannya. Dalam gelap yang sunyi itu, seseorang merasa dekat dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tetapi sangat jelas terasa oleh hati. Zikir menjadikan seseorang tidak lagi takut untuk menutup mata, karena ia yakin bahwa dirinya berada dalam penjagaan Allah yang tidak pernah lengah. Zikir sebelum tidur juga menjadi penanda bahwa seseorang tidak ingin menutup harinya dalam kelalaian. Ia ingin memastikan bahwa hari yang ia lalui, baik penuh kebaikan atau penuh kekeliruan, tetap berakhir dalam keadaan mengingat Allah. Itulah sebabnya para salaf sering menangis sebelum tidur, bukan karena takut pada malam, tetapi karena ingin memastikan bahwa mereka tidak tertidur tanpa membawa nama Allah di dalam hati. Mereka memahami bahwa tidur adalah kematian kecil, dan mereka ingin mati dalam keadaan baik setiap malamnya. Hamba yang mengisi tidurnya dengan zikir akan merasakan bahwa Allah memperhatikannya dengan cara yang sangat halus. Terkadang itu muncul melalui ketenangan yang tidak ia mengerti, terkadang melalui mimpi yang baik, terkadang melalui bangun pagi yang terasa berbeda. Semua itu adalah bentuk kelembutan Allah yang hanya dirasakan oleh mereka yang hatinya bersih sebelum tidur. Mungkin orang lain tidak melihat perubahan itu, tetapi dirinya merasakannya dengan sangat jelas. Sebuah perubahan yang lahir dari hubungan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Orang yang membiasakan zikir sebelum tidur juga akan lebih mudah menjaga dirinya dari perbuatan maksiat di siang hari. Sebab hati yang sudah dibersihkan setiap malam dengan zikir tidak akan mudah mengotori dirinya kembali. Zikir itu seperti mandi batin yang dilakukan setiap malam, dan seseorang yang hatinya dibersihkan secara teratur akan lebih cepat menyadari ketika ia berbuat salah, lebih cepat kembali kepada Allah, dan lebih cepat merasakan penyesalan ketika terpeleset dalam dosa. Kadang-kadang seseorang meremehkan amalan kecil seperti zikir sebelum tidur, menganggapnya hanya rutinitas sederhana. Namun mereka lupa bahwa amalan kecil yang dilakukan terus-meneruslah yang mengubah hidup. Zikir yang diucapkan setiap malam akan menanamkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh amalan besar yang jarang dilakukan. Karena Allah lebih mencintai amalan yang konsisten meski sedikit. Dan zikir sebelum tidur adalah salah satu bentuk konsistensi yang paling mudah dilakukan, namun paling besar manfaatnya. Dalam zikir sebelum tidur, seseorang diajarkan untuk mengulang kalimat-kalimat yang membesarkan Allah, memujinya, dan mensucikannya. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar rangkaian huruf, tetapi energi yang menghidupkan hati. Setiap subhanallah membersihkan noda yang tidak terlihat. Setiap alhamdulillah menumbuhkan rasa syukur yang tersembunyi. Setiap Allahu Akbar memperluas ruang keyakinan di dalam dada. Dan ketika kalimat-kalimat ini diucapkan sebelum tidur, maka hati akan membawanya sepanjang malam tanpa henti. Zikir sebelum tidur juga menjadi cara bagi Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya. Ketika seseorang mengingat Allah dalam keadaan paling lemah dan lelah,
Allah pun mengingatnya dalam keadaan paling sempurna. Malaikat diperintahkan untuk menjaga tidurnya, menutup pintu gangguan, dan mencatat setiap napasnya sebagai ibadah. Betapa besar nikmat ini, namun seringkali tidak disadari oleh manusia. Mereka yang membiasakan zikir sebelum tidur akan merasakan betapa Allah dekat pada waktu yang paling sunyi. Ada saat-saat di mana seseorang merasa sendirian, tidak ada tempat untuk kembali, atau tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Namun ketika ia mencoba berzikir sebelum tidur, ia akan merasakan bahwa Allah mendengarkan tanpa harus berkata apapun. Zikir membuat hati bicara langsung kepada Sang Pencipta, tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa batas. Dalam zikir itulah seseorang menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu dekat, bahkan ketika seluruh dunia menjauh. Tidur yang diiringi zikir adalah bentuk ketawakalan yang paling murni. Karena ketika seseorang memejamkan mata setelah menyebut nama Allah, ia sebenarnya sedang menyampaikan sebuah pesan, bahwa ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia tidak tahu apakah ia akan bangun keesokan hari, tetapi ia tetap tidur dengan tenang, karena yakin bahwa akhir hidupnya berada dalam genggaman yang maha baik. Keyakinan seperti ini tidak bisa dipaksakan, tetapi akan tumbuh alami ketika zikir menjadi pengantar tidurnya. Semakin seseorang tenggelam dalam kebiasaan zikir sebelum tidur, semakin ia menyadari bahwa hubungan dengan Allah tidak membutuhkan tempat khusus atau waktu tertentu. Hubungan itu bisa hadir bahkan ketika tubuh tidak sadar. Zikir sebelum tidur membuat hati hidup meski tubuh terlelap. Ia membuat malam menjadi ladang pahala yang luas. Dan ia membuat seorang hamba merasakan nikmat iman yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Hanya bisa dirasakan dalam keheningan malam yang ditemani nama Allah. Dan pada akhirnya, seseorang yang menjaga zikir sebelum tidur akan merasakan bahwa istiqomah adalah anugerah terbesar. Ia tidak harus menjadi sempurna. Ia hanya perlu terus kembali kepada Allah setiap malam. Bahkan jika hari itu penuh dosa, penuh salah, penuh kegagalan, zikir sebelum tidur tetap menjadi jalan pulang yang menghapus beban dan membuka pintu harapan baru. Allah mencintai hamba yang kembali, bukan hamba yang sempurna. Tidak ada yang lebih indah dari hamba yang mengakhiri harinya dengan nama Allah. Dalam keadaan terlelap, ia dijaga. Dalam keadaan tidak sadar, ia diberi pahala. Dalam keadaan paling lemah, ia dilindungi. Dan ketika ia bangun, Allah memberinya hari baru dengan dada yang lebih lapang. Semua ini hanyalah salah satu dari sekian banyak bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang selalu mengingatnya, bahkan di penghujung hari saat seluruh dunia diam. Maka jadikanlah zikir sebelum tidur sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Jangan tunggu hari baik. Jangan tunggu suasana hati yang tepat. Cukup mulai dengan kalimat sederhana. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mulai dengan satu helaan napas yang menyebut namanya. Biarkan malam-malammu menjadi saksi bahwa hati ini ingin dekat dengan Allah. Dan semoga dengan izinnya, tidurmu menjadi ibadah, bangunmu menjadi syukur, dan seluruh hidupmu dipenuhi dengan cahaya ketenangan darinya.